Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul dan diberi kesehatan hingga pada saat hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Selanjutnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Insinyur Nur Hadi Sujoni MBA MP yang telah memberikan arahan dan motivasi saya selama ini dalam penyusunan laporan praktek kerja lapang. Untuk kedua kalinya saya berterima kasih kepada audiens yang telah menyempatkan berpartisipasi dalam seminar praktek kerja lapang pada siang hari ini. Jadi judul yang saya ambil dalam penyusunan laporan praktek kerja lapang yaitu tentang analisis usaha tani cabai keriting dan tomat dengan sistem minimum tilek. Studi kasus di kelompok tani Sekartani 01 Desa Penjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya yaitu ada ayat Al-Quran yang saya kutip tentang pertanian yang berbunyi wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu ba'idni rabbihi waladi khabusa la yahruju illa nakida kadzalika nusorifu ayati liqaumi yaskurun, yang artinya dan tanah yang baik tanaman-tanaman tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Latar belakang peningkatan pendapatan petani sebagai sasaran awal dalam pembangunan pertanian hanya mungkin dicapai apabila diperoleh keuntungan yang maksimal dari kegiatan usaha tani yang diselenggarakan. Dalam bidang pertanian, tanah diartikan sebagai media pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah minimum tilek adalah teknik konservasi tanah di mana gangguan mekanis terhadap tanah diupayakan sedikit mungkin. Tanaman yang cocok dalam penggunaan sistem minimum tilek untuk dibudidayakan yaitu jenis tanaman cabai keriting dan tomat. Karena jenis komoditas tanaman ini tidak terpengaruh akan musim, jadi bisa ditanam untuk terus-menerus dan bisa ditanam dengan lahan yang gembur maupun sedang. Kemudian syaratnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui biaya dan keuntungan pada usaha tani cabai keriting dan tomat dengan sistem minimum tilek. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui efisiensi usaha tani cabai keriting dan tomat dengan sistem minimum tilek. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pemasaran pada usaha tani cabai keriting dan tomat dengan sistem minimum tilek. Kemudian selanjutnya ada manfaat. Manfaat pertama yaitu bagi mahasiswa menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kerja langsung sehingga dapat digunakan atau diterapkan sebagai bekal bagi mahasiswa ketika terjun langsung di dalam lingkungan masyarakat. Manfaat yang kedua yaitu bagi perguruan tinggi sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan manfaat yang ketiga yaitu bagi lokasi tempat PKL untuk menciptakan kerjasama yang baik di bidang penelitian maupun pemberdayaan pertanian. Gambaran umum wilayah di Desa Penjor merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, berada pada ketinggian 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 144,92 hektar. Selanjutnya ada sejarah kelompok tani Sekartani 01. Kelompok tani Sekartani 01 merupakan salah satu kelompok tani dari dua kelompok tani yang berada di Desa Penjor. Kelompok tani Sekartani 01 dibentuk pada tahun 2010 dengan awal pendirian beranggotakan 10 petani yang diketuai oleh Bapak Samsul Munir. Latar belakang dibentuknya kelompok tani tersebut karena melihat para petani yang belum mempunyai wadah untuk
mengembangkan bidang pertaniannya. Kemudian ada struktur organisasi kelompok tani Sekatani 01. Yang paling atas yang pertama yaitu ada penasehat, yaitu kepala desa. Kemudian bawahnya ketua, yaitu Bapak Samsul Munir. Kemudian sekretaris Bapak Imam Syafi'i. Kemudian ada bendahara Muhammad Soleh. Kemudian bawahnya ada anggota. Anggota kelompok tani Sekatani 01 saat ini memiliki anggota sebanyak 20 orang petani. Metode praktek kerja lapang. Yang pertama, kegiatan praktek kerja lapang bertempat di kelompok tani Sekatani 01 di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk kegiatan praktek kerja lapang ini dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari sampai 27 Februari 2020. Dan data yang digunakan dalam penyusunan laporan praktek kerja lapang ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan partisipasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, penelitian, dan internet yang berhubungan dengan judul laporan yang dianalisis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di kelompok tani Sekatani yaitu pada hari Senin sampai Kamis, jam kerja masuk jam 6 sampai jam 10, kemudian jam istirahat jam 8.40 sampai jam 9, kemudian hari Jumat libur, dan selanjutnya hari Sabtu dan Minggu masuk jam 6, kemudian pulang jam 10, dan jam istirahat jam 8.40 sampai jam 9. Kemudian ada analisis produksi cabai keriting dan tomat. Biaya tetap pada tanaman cabai keriting 4.500 pohon, yaitu meliputi pajak tanah, tong, sprayer, alat pengocor, alat pelubang mulsa, air, ember, spuyer, pajak pengairan, dan pipa irigasi. Dengan nilai total penyusutan Rp637.998.000. Dan selanjutnya ada biaya tetap pada tanaman tomat 4.500 pohon, meliputi bambu, dengan nilai penyusutan Rp55.556. Kemudian selanjutnya total biaya tetap pada tanaman cabai keriting dan tomat dengan masing-masing tanaman 4.500 pohon, meliputi pajak tanah, tong, sprayer, alat pengocor, alat pelubang mulsa, bambu, air, ember, spuyer, pajak pengairan, pipa irigasi, dengan nilai penyusutan Rp693.553.000. Kemudian biaya variabel sarana produksi. Yang pertama, biaya sarana produksi pada tanaman cabai keriting 4.500 pohon yaitu pertama ada benih, pupuk kimia, pestisida, pupuk kandang, tali plastik, kalsium, tali rafia, dengan total harga yang dikeluarkan yaitu 7.044.000 rupiah per musim. Jadi musimnya ini di sini kalau cabai keriting 8 bulan. Kemudian biaya sarana produksi pada tanaman tomat 4.500 pohon. Yang pertama ada benih, pupuk kimia, pestisida, tali plastik, dan tali rafia, dengan total biaya yang dikeluarkan per musim tanam yaitu Rp4.564.000. Yaitu ada total biaya sarana produksi pada tanaman cabai keriting dan tomat dengan masing-masing tanaman 4.500 pohon. Biaya sarana produksi cabai keriting 7.044.000, biaya sarana produksi tanaman tomat 4.564.000, dan total keseluruhan menjadi Rp11.608.000. Kemudian biaya variabel tenaga kerja. Biaya tenaga kerja pada tanaman cabai keriting 4.500 pohon yaitu biaya tenaga kerja mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, dan pemanenan. Pembibitan menghabiskan biaya 300.000, pengolahan lahan 1.800.000, penanaman 230.000, perawatan 1.525.000, pemanenan 1.960.000, dengan total biaya yang dikeluarkan per musim tanam yaitu Rp5.815.000. Kemudian selanjutnya biaya tenaga kerja pada tanaman tomat 4.500 pohon
yaitu biaya tenaga kerja pembibitan, penyiangan, penanaman, perawatan, dan pemanenan. Dengan pembibitan tenaga kerja dan tomat 250.000, penyiangan 350.000, penanaman 230.000, perawatan 1.300.000, pemanenan 1.675.000. Dengan rincian total biaya yang harus dikeluarkan dalam per musim tanam yaitu Rp3.805.000. Kemudian total biaya tenaga kerja pada tanaman cabai keriting dan tomat dengan masing-masing tanaman 4.500 pohon, yaitu biaya tenaga kerja cabai keriting Rp5.815.000, biaya tenaga kerja tomat Rp3.805.000. Dengan rincian total keseluruhan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan tanaman cabai keriting dan tomat yaitu Rp9.620.000. Total biaya variabel yaitu total biaya variabel pada tanaman cabai keriting 4.500 pohon. Yang pertama yaitu biaya sarana produksi cabai keriting ditambah dengan biaya tenaga kerja cabai keriting yaitu Rp7.044.000 ditambah Rp5.815.000. Jadi total keseluruhan yaitu Rp12.859.000 untuk cabai keriting. Kemudian total biaya variabel pada tanaman tomat 4.500 pohon yaitu biaya sarana produksi tomat tambah dengan biaya tenaga kerja tomat yaitu Rp4.564.000 ditambah dengan Rp3.805.000. Dengan rincian total keseluruhan biaya variabel tanaman tomat Rp8.369.000. Dan total keseluruhan biaya variabel pada tanaman cabai keriting dan tomat dengan masing-masing tanaman 4.500 pohon. Biaya variabel cabai keriting ditambah dengan biaya variabel tomat yaitu Rp12.859.000 ditambah Rp8.369.000 dan total rincian keseluruhan yaitu Rp21.228.000. Kemudian selanjutnya ada biaya total produksi. Biaya produksi pada tanaman cabai keriting 4.500 pohon yaitu biaya tetap cabai keriting ditambah dengan biaya variabel cabai keriting yaitu Rp637.998.000 ditambah Rp12.859.000 dengan total biaya Rp13.496.99 untuk cabai keriting. Kemudian biaya produksi pada tanaman tomat 4.500 pohon yaitu biaya tetap tomat ditambah biaya variabel tomat yaitu Rp55.556 tambah dengan Rp8.369.000 dengan total keseluruhan biaya Rp8.424.556 untuk tanaman tomat. Kemudian total keseluruhan biaya produksi pada tanaman cabai keriting dan tomat dengan masing-masing 4.500 pohon yaitu total biaya produksi cabai keriting ditambah dengan total biaya produksi tomat Rp13.496.99 tambah dengan Rp8.424.556 dengan total Rp21.554 yang harus dikeluarkan dalam biaya produksi tanaman cabai keriting dan tomat. Selanjutnya ada total penerimaan. Total penerimaan pada tanaman cabai keriting 4.500 pohon yaitu dengan total rincian Rp43.273.500. Jadi di sini total penerimaan tergantung dari jenis barang yang dijual. Jadi di sini keterangan ada barang yang dijual meliputi yang paling super, paling atas, yang paling bagus yaitu ada merah super, kemudian di bawahnya merah A1, kemudian merah A2, yang paling bawah yaitu merah A2. Nanti di sini untuk proses penjualan pada tanaman cabai keriting tergantung dari jenis barang yang dijual. Kemudian ada total penerimaan pada tanaman tomat 4.500 pohon.
total penerimaan tomat yang didapat oleh petani yaitu dengan jumlah total Rp28.740.000, sama halnya dengan cabai keriting. Jadi tergantung dari jenis barang, semakin barangnya bagus maka semakin harganya naik, dan terbalik juga, semakin barangnya jelek atau di bawah maka harganya pun akan turun dan berbeda dengan barang yang bagus. Kemudian ada total penerimaan pada tanaman cabai keriting dan tomat dengan masing-masing tanaman 4.500 pohon. Nanti total penerimaan cabai keriting ditambah dengan total penerimaan tanaman tomat. Cabai keriting mendapat penerimaan Rp43.273.500 dan tomat mendapat penerimaan Rp28.740.000 dengan total keseluruhan Rp72.013.500 yang didapat oleh petani tanaman cabai keriting dan tomat dengan menggunakan sistem minimum tilek. Kemudian selanjutnya analisis pendapatan. Analisis pendapatan pada tanaman cabai keriting 4.500 pohon, yaitu total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Total penerimaan Rp43.273.500 dikurangi dengan total biaya Rp13.496.998. Jadi total yang didapat oleh petani cabai keriting yaitu Rp29.776.502. Kemudian analisis pendapatan pada tanaman tomat 4.500 pohon. Total penerimaan tomat Rp28.740.000 dikurangi dengan total biaya Rp8.424.556 dengan jadi totalnya yang didapat oleh petani yaitu Rp20.315.144. Selanjutnya analisis total keseluruhan pendapatan pada tanaman cabai keriting dan tomat dengan masing-masing tanaman 4.500 pohon, yaitu total penerimaan tanaman cabai keriting dan tomat yang didapat Rp72.013.500 dikurangi dengan total biaya cabai keriting dan tomat Rp21.921.553. Jadi total yang didapat oleh petani cabai keriting dan tomat dengan menggunakan sistem minimum tilek ini Rp50.091.947. Selanjutnya ada analisis efisiensi usaha tani cabai keriting dan tomat. Yang digunakan yaitu analisis RC rasio pada tanaman cabai keriting 4.500 pohon. Jadi total penerimaan cabai keriting yang didapat Rp43.273.500 dibagi dengan total biaya Rp13.496.998. Jadi total rasionya efisiensinya yaitu 3,20. Kemudian analisis RC rasio pada tanaman tomat 4.500 pohon, total penerimaannya Rp28.740.000 dibagi dengan total biaya Rp8.424.056. Jadi totalnya RC rasio 3,41. Kemudian total analisis RC rasio pada tanaman cabai keriting dan tomat dengan masing-masing tanaman 4.500 pohon, yaitu total penerimaan yang didapat tanaman cabai keriting dan tomat Rp72.013.500 dibagi dengan total biaya pada tanaman cabai keriting dan tomat Rp21.921.5053. Jadi totalnya RC rasio 3,28. Jadi berdasarkan tabel tersebut yang diterima RC rasio pada tanaman cabai keriting yaitu 3,20, kemudian RC rasionya tanaman tomat 3,41, kemudian RC rasionya pada tanaman cabai keriting dan tomat 3,28. Artinya bahwa
dalam usaha tani tanam cabai keriting dan tomat masing-masing 4.500 pohon dengan menggunakan sistem minimum tillage sangat menguntungkan dan bisa untuk dikembangkan karena RC rasionya lebih dari 1 atau tingkat efisiensinya menunjukkan RC rasio lebih dari 1. Untuk selanjutnya yaitu pemasaran oleh petani produsen cabai keriting dan tomat. Jadi sistem pemasaran cabai keriting dan tomat di kelompok tani Sekar Tani 01 ini yaitu menjual hasilnya langsung kepada tengkulak melalui proses negosiasi antara tengkulak dan petani dengan memperhatikan dari segi jenis dan ukuran, kemudian diperhitungkan dengan harga yang berlaku. Jadi petani di sini langsung menjual ke tengkulak. Karena tengkulak di sini banyak, jadi petani memilih dan memilah mana tengkulak yang paling bisa menawar hasil produknya yang lebih tinggi, kemudian dilepas ke tengkulak yang bisa membeli produk yang lebih tinggi itu, dan tengkulak tersebut mematok harga sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Jadi kalau harga di pasaran turun ya turun, kalau harga di pasaran naik ya naik, jadi tidak stabil. Petani di sini tidak stabil dan hasilnya pun kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Dan yang terakhir yaitu ada penutup. Penutup yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu besarnya biaya usaha tani cabai keriting sebesar 13.496,908 rupiah, sedangkan dan tomat sebesar 8.424.5056 rupiah, dan total dari biaya usaha tani cabai keriting dan tomat sebesar 21.921.5054 rupiah pada kapasitas tanaman masing-masing kapasitas 4.500 tanaman atau pohon. Kemudian yang kedua, besarnya penerimaan usaha tani cabai keriting dan tomat sebesar 43.273.500 rupiah, sedangkan penerimaan usaha tani tomat sebesar 28.740.000 rupiah, dan keseluruhan dari penerimaan cabai keriting dan tomat sebesar 72.013.500 rupiah pada kapasitas tanaman masing-masing 4.500 tanaman atau pohon. Kemudian yang ketiga, besarnya pendapatan usaha tani cabai keriting sebesar 29.776.502 rupiah, sedangkan pendapatan usaha tani tomat sebesar 20.315.044 rupiah, dan keseluruhan pendapatan usaha tani cabai keriting dan tomat sebesar 50.091.947 rupiah pada kapasitas tanaman masing-masing 4.500 tanaman atau pohon. Kemudian yang keempat, analisis RC rasio cabai keriting yang dihasilkan yaitu nilai RC rasio cabai keriting yaitu 3,20, sedangkan RC rasio tomat yang diperoleh RC rasio sebesar 3,41, dan RC rasio total keseluruhan cabai keriting dan tomat menghasilkan RC rasio 3,28. Maka dalam usaha tani cabai keriting dan tomat perlu untuk dikembangkan dan layak karena menguntungkan atau efisien, yang dimana tingkat efisiensinya menunjukkan RC rasio lebih dari 1. Kemudian yang terakhir yaitu pemasaran yang dilakukan petani yang ada di kelompok tani Sekar Tani 01 Desa Benjol, dijual langsung ke tengkulak melalui proses negosiasi antar tengkulak dan petani dengan memperhatikan dari segi jenis dan ukuran untuk menentukan harganya. Kemudian adapun saran yang diberikan dari penulis laporan kepada kelompok tani Sekar Tani 01 yang ada di Desa Benjol, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Yang pertama yaitu para petani yang ada di kelompok tani Sekar Tani 01 agar dapat mengurangi pestisida dalam pemakaiannya supaya untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar, karena kalau terlalu sering pemakaian pestisida lama-kelamaan akan dapat mempengaruhi sumber hayati atau alam yang ada di dalam tanah ataupun lingkungan akan rusak. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan hasil petani, sebaiknya para petani yang ada di kelompok tani Sekar
Tani 01 perlu adanya lembaga pemasaran dan penyediaan modal usaha tani agar dapat meningkatkan hasil ataupun kualitas produksi dan juga bisa mengelola hasil pertanian yang sekitar supaya petani tidak dipermainkan oleh harga yang tidak stabil. Jadi intinya dari saran yang kedua yaitu petani di sana agar bisa mempunyai lembaga-lembaga sendiri yang bisa untuk mengelola hasil pertaniannya, jadi tidak tergantung ke tengkulak yang dimana harga pun tidak stabil dan didapat petani pun tidak stabil. Contohnya bisa untuk didirikan lembaga lelang. Dari situ ada lelang dengan mengundang para tengkulak atau pedagang-pedagang besar ke pasar lelang tersebut, kemudian dipertemukan dengan petani, hasilnya pun dijual dan dilelang ke pasar tersebut.